Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kali ini aku bakal review Kura Sushi di Tsutenkaku. Pasti kalian penasaran. Dari tampilan awalnya udah menarik banget nih. Yang kalian udah tahu pasti udah jualan sushi kan. Tapi kenapa sih tempatnya menarik? Oke, kita bakal bahas satu-satu ya. Mulai dari tempatnya. Kenapa sih mirip banget sama bangunan gudang atau warehouse? Nah, kalau kalian penasaran, terus ikutin video ini. Aku bakal jelasin step by stepnya. Apa aja sih penjelasannya? Contohnya tuh kayak gini. Mirip kan jendelanya? Jadi ini tuh ada penjelasannya. Kenapa mirip? Karena kura dalam bahasa Jepang memang berarti gudang atau tempat penyimpanan. Jadi gedung Kura Sushi yang kalian lihat sekilas mirip bangunan gudang itu bukan kebetulan, melainkan punya makna dan tujuan tersendiri. Nah, aku datang ke cabang yang di dekat Tsutenkaku. Nah ini nih deket Tower Tsutenkaku itu deket banget. Jadi kalian cuma jalan ke depan aja udah nyampe. Udah langsung kalian lihat nih Kura Sushi ini. Jadi cabang ini tuh cabang yang bener-bener menurut aku oke banget dari tampilan, sama juga nggak terlalu banyak antrian. Biasanya kan kalau kita makan Kura Sushi tuh antrinya luar biasa penuh. Nah terus untuk makan di Kura Sushi itu pengantarannya seperti ini nih. Jadi itu pakai mesin, bukan diantar pakai staff atau waitersnya. Kita cuma tinggal tunggu aja, nanti datang pesanan kita ke sini, atau kalau kita pengen bisa ambil aja random. Terus juga cara pesennya tuh langsung aja kalian pesen di tablet yang ada di depan. Kayak gitu tuh. Jadi di situ tuh menunya banyak, kalian tinggal pesen-pesen aja. Terus misalnya kalian udah makan berapa juga kelihatan. Kayak gini nih contohnya. Aku lagi cari salmon, terus ada ebi juga kayak udang mentah, sashimi udang. Itu enak banget. Terus kalian tinggal pesen di situ. Misalnya kalian pengen pesen lagi yang lain itu bisa, nanti akan diantar sama mesin si pesanan kalian. Oke, jadi step pertama juga aku setelah pesen, aku minum matcha. Nah, berapa sendok takaran matcha sih yang menurut kalian itu oke? Oke, selanjutnya aku bakal jelasin berapa sendok takaran ocha yang ideal. Jadi untuk setengah sendok teh itu rasanya sangat ringan, hampir hambar, cocok untuk kalian yang baru minum ocha dan belum terbiasa dengan rasa pahit atau rumput-rumputan lah. Satu sendok teh itu rasanya seimbang, ada rasa segar dari teh hijau, sedikit pahit, nggak mengganggu, ada sedikit rasa manis alami di akhir. Kalau 1,5 sendok teh lebih kuat dan pekat, rasa pahit itu mulai kerasa nih, tapi tetap menyegarkan dan aroma rumput laut atau daun segar. Terus yang terakhir 2 sendok teh rasanya sangat pekat, bold, bisa terlalu pahit bagi orang yang belum terbiasa. Itu balik lagi ke selera ya. Nah setelah ini aku kurang lebih nuangin tadi 2. Aku soalnya aku suka yang pekat tapi nggak terlalu full sih 2 sendok tehnya, jadi masih aman lah. Oke, selanjutnya ini dia pesanan aku. Nah, aku bakal jelasin ke kalian. Nah, ini tuh namanya shoyu. Mungkin kalian udah nggak asing ya kalau makan sashimi atau makan sushi itu pasti dengan shoyu. Tapi kalian tahu nggak kalau di Jepang gimana sih sebenarnya cara yang benar untuk makan sushi pakai shoyu? Gimana sih cara nuanginnya? Oke, aku bakal jelasin ke kalian. Oke, jadi bagaimana sih cara orang Jepang menuangkan shoyu? Jadi tuang secukupnya ke piring kecil. Orang Jepang biasanya menuangkan sedikit shoyu ke dalam piring kecil, bukan langsung membanjiri sushi dengan saus. Jangan celupkan nasi tapi bagian ikannya. Untuk nigiri sushi, bagian yang dicelupkan ke shoyu adalah ikan di atasnya, bukan nasinya ya. Ini dilakukan agar nasi tidak hancur dan tidak menyerap terlalu banyak kecap. Shoyu hanya sebagai pelengkap rasa, bukan untuk membanjiri sushi. Terlalu banyak shoyu dianggap merusak rasa asli dari ikan segarnya. Kalau makan sashimi, irisan ikan tanpa nasi, barulah langsung dicelupkan ke shoyu secukupnya. Jadi tetap jangan banyak-banyak ya. Oke, jadi ini shoyu. Nah selanjutnya ini adalah gari atau bisa disebut dengan biasanya disebut jahe. Kalian penasaran nggak gimana sih cara orang Jepang makan jahe? Oke, kita langsung jelasin ya. Oke, jadi cara makannya adalah untuk tipe nigiri sushi dengan daging di atas dan nasi di bawah. Cara penggunaan giri atau jahe nigiri adalah dengan makan sepotong nigiri, lalu setelah kalian menelannya, ambil sedikit giri dan makan. Jadi ini tuh berfungsi membersihkan lidah perasa kalian sebelum mengambil potongan nigiri selanjutnya, terutama jika peralihan dari jenis ikan yang berbeda atau topping yang beda. Terus ada norimaki, sushi gulung yang pinggirannya nori. Jadi untuk sushi tipe ini cara penggunaan giri juga tetap sama. Cuman kepotongan norimaki berikutnya atau jenis sushi lainnya tujuannya tetap sama untuk menyegarkan, membersihkan
indera perasa dari sushi sebelumnya. Terus kalian juga bisa ambil sedikit nigiri, tap-tap ke shoyu, langsung di tap-tap ke atas norimaki biar sushinya nggak terlalu kebanyakan shoyu. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kayak gini jahenya. Terus wasabi. Nah, kalian udah familiar banget kan sama wasabi. Tapi kalian tahu nggak penjelasan wasabi dan gimana sih sebenarnya tuh cara makan wasabi? Oke, bakal aku jelasin ya. Oke, jadi bagaimana sih cara orang Jepang menggunakan wasabi? Untuk nigiri, ambil sedikit wasabi menggunakan sumpit, lalu letakkan langsung di atas ikan, bukan di nasi ya. Sebelum kalian mencelupkan ke kecap asin, ini mencegah nasi meresap terlalu banyak wasabi dan menjadi terlalu pedas, serta menjaga bentuk nigiri. Untuk sashimi, letakkan sedikit wasabi langsung di atas potongan ikan sebelum kalian makan dan mencocolnya ke kecap asin. Jadi untuk maki, biasanya norimaki sudah memiliki sedikit wasabi di dalamnya. Jika belum, kalian bisa naruh sedikit di atas gulungan sebelum kalian makan. Jadi kurang lebih kayak gitulah cara makan dengan wasabi. Oke, ini masih sama, ini shoyu sama seperti yang tadi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, setelah makan itu biasanya kalian akan masukin ke dalam tempat yang udah disediain. Jadi nggak akan bertumpuk gitu loh. Jadi setelah kalian makan langsung masukin aja ke dalam tempat yang sudah disediain untuk menaruh piring kalian. Kayak gini. Oke. Nah, kalau karena aku sukanya shoyunya tuh langsung dicampur sama wasabi. Jadi memang sebenarnya untuk budaya Jepang kan seperti yang tadi aku jelasin. Cuman kadang aku karena kebiasaan di Indonesia itu langsung aku campur, jadi kayak langsung rasanya tuh menyatu. Nah, makanya aku pakainya cara seperti ini. Nah, ini aku udah selesai makan, satu piring aku langsung masukin. Oke, ini lagi kita masukin lagi, jadi nggak bertumpuk ya piringnya. Waktunya kita makan. Sambil kalian nemenin aku makan, aku bakal jelasin sejarahnya kura sushi itu gimana sih. Kalian tahu kan kura sushi ini terkenal banget di Jepang dan cabangnya tuh super duper banyak. Dan kalian penasaran nggak sejarahnya tuh kayak gimana? Oke, langsung aja temenin aku makan sambil kita dengerin sejarahnya ya. Oke, pertama-tama aku bakal jelasin awal mula berdirinya kura sushi. Jadi kura sushi didirikan pada tahun 1977 di kota Sakai, prefektur Osaka, Jepang. Pendiri awalnya adalah seorang pengusaha bernama Kunihiko Tanaka. Awalnya restoran ini hanyalah tempat makan sushi biasa seperti kebanyakan restoran lainnya di Jepang. Namun, Tanaka memiliki ide untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, higienis untuk menyajikan sushi dan dari sinilah revolusi dimulai. Konsep kaiteng sushi atau sushi berputar. Salah satu inovasi paling dikenal dari kura sushi adalah kaiteng sushi, yaitu sistem sushi berjalan di conveyor belt. Jadi sistem ini sebenarnya sudah ada sebelum di Jepang, namun kura sushi mengembangkan konsep ini dengan tambahan teknologi dan kebersihan yang lebih baik. Mereka memperkenalkan penutup plastik transparan di setiap piring sushi disebut Mr. Fresh untuk menjaga makanan tetap higienis. Selain itu, sistem ini juga menggunakan sensor otomatis yang akan menarik kembali piring setelah beberapa putaran untuk menjaga kualitas makanan. Terus yang ketiga, sistem otomatis dan inovasi teknologi. Kura sushi dikenal sangat fokus pada otomatisasi dan efisiensi. Di banyak cabangnya kita bisa memesan lewat layar sentuh atau tab yang tadi aku bilang, dan sushi akan dikirim langsung ke meja lewat jalur khusus seperti kereta cepat. Yang menarik lagi, kura sushi punya sistem permainan bernama bikurapong. Jadi setelah kalian masukin 5 piring kosong ke tempat pembuangan atau tempat yang tadi aku masukin, itu kalian bisa bermain mesin kapsul otomatis berhadiah untuk membuat pengalaman makan di kura sushi menjadi lebih menyenangkan. Dan kura sushi juga terkenal karena komitmennya terhadap makanan sehat dan lingkungan. Mereka punya moto Safe, Delicious, and Cheap dan memastikan semua makanan tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna buatan, dan MSG. Mereka juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang limbah piring. Nah, jadi kura sushi bukan hanya restoran biasa. Dari awal berdiri di Osaka sampai menjadi salah satu jaringan sushi terbesar di dunia, kura sushi menunjukkan bagaimana inovasi, teknologi, dan pelayanan konsumen bisa mengubah cara kita menikmati makanan tradisional seperti sushi. Gimana, menarik banget kan untuk sejarah kura sushi?
Nah, menurut informasi yang aku cek, jadi bisa dikatakan untuk Kurasushi pada awal 2025 sudah mengoperasikan sekitar 551 cabang di seluruh Jepang. Jadi misalnya kalau kalian liburan ke Jepang terus khawatir Kurasushi ada di Osaka aja, ya itu enggak. Jadi Kurasushi itu udah tersebar di seluruh Jepang. Jadi kalau kalian ke Kyoto, Osaka, Tokyo itu pasti ada Kurasushi. Cuma mungkin kalian bisa search dulu tempatnya. Kira-kira di cabang mana yang bakal kalian kunjungi. Kalau bisa sih di cabang yang nggak terlalu ramai ya. Sempat aku coba di Harajuku waktu itu, cuman itu cabang yang di sana itu ngantrinya full banget, bisa berjam-jam. Nah kalau aku pas kesini tuh itu benar-benar nggak antri. Jadi sebegitu menariknya. Kalian harus cek dulu sebelumnya biar kalian nggak zonk ngantri terlalu lama untuk nyobain sushi yang enak ini. Oke, sekian review dari aku tentang Kurasushi. Jadi jangan lupa kalau kalian ke Jepang mampir ke sini ya. Bye bestie.